ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين مستمعين الكرام رحمني ورحمكم الله. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Isya wa Tarawih Masjid Ar-Riyadh di kota Depok yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Awalan nahmadullah wa nashkuruhu ala hadhihi an-ni'mah allati qad an'ama Allah alaina min ni'matil Islam wa ni'matil iman wa ni'matil istiqamah ala hadha ad-din. Pertama-tama kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah tabaraka wa taala, Rabb sekalian alam semesta yang paling berhak untuk dipuji dan diibadai, yang mana kita telah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan al-Islam, istiqam, kemudian kenikmatan al-iman, dan yang terakhir kenikmatan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wa thaniyan fasalawatullahu rabbi wa salamu ala nabiyina al-karim Muhammad ibn Abdullah alaihi afdalus salatu wassalam وعلى آله المطهرين وعلى أصحابه الكرام وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. Kemudian yang kedua, tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga yang mulia dan para sahabat, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini di bulan Ramadan ini. Kita memasuki hari malam keberapa? Ke-7 ya? 8 ya, Masya Allah. Kita memasuki malam yang ke-8 di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Fanas'alullah tabaraka wa ta'ala bimannihi wa karamih ay yataqabbalu minna siyamana, qiyamana wa qira'atana wa a'mal salihatina fi hadha asy-syahrul karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan kebaikan kita, baik itu dari puasa kita, dari salat tarawih kita, dari bacaan Al-Qur'an kita, dari seluruh amalan kebaikan kita. Semoga senantiasa amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan tentang sebuah subjudul, yaitu al-imanu bil ghaib, beriman kepada perkara yang gaib. Al-iman, iman itu adalah sebagaimana didefinisikan oleh para ulama, iman itu al-qawlu bil lisan wa tasdiqu bil jinan wa amalu bil jawarih wal arkan, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Definisi iman yang diartikan oleh para ulama, iman itu harus diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, diimplementasikan dengan seluruh anggota badan. Iman itu grafiknya naik dan turun. Dia bertambah keimanan tersebut dengan ketaatan kepada Allah, dan iman akan mengalami degradasi
ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Ini adalah perkara bagian dari rukun iman yang harus kita yakini. Karena ada kabar berita baik itu dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana atau mungkin Rasul menceritakan akan terjadi demikian dan demikian. Kalau beriman dari al-ghaib, dari apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an Allah menceritakan umat-umat terdahulu. Bagaimana umat-umat terdahulu mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini bagian dari ghaib. Naam, jadi di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan, di dalam sunnah Rasulullah dalam hadisnya juga dijelaskan perkara yang gaib. Di dalam hadis Jibril, ketika Jibril dia tiba-tiba datang mengunjungi Rasulullah di masjidnya, Jibril duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berwujud manusia. Dia menyandarkan lututnya dengan lutut Rasulullah, meletakkan telapak tangannya di atas paha Rasulullah. Dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, wa akhbirni anis sa'ah." Jibril dia bertanya, "Wahai Muhammad, ceritakanlah kepada kami apa itu Islam, apa itu iman, apa itu hari kiamat." Maka Rasulullah menerangkan, "Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumur Ramadan wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila." Al-Islam, kata Rasulullah, yaitu engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang paling berhak untuk diibadahi melainkan Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Engkau menegakkan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau melaksanakan ibadah haji jika engkau mampu untuk melaksanakannya. Sadaqta, benar apa yang kau katakan wahai Muhammad. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita heran, dia bertanya, dia yang membenarkan. Lalu Jibril bertanya lagi, "Akhbirni adil iman." Beritahukanlah kepada kami apa itu al-iman. "An tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'minu biyaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrih." Beritahukanlah kepada kami apa itu yang dimaksud dengan al-iman. Iman itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikatnya, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, engkau beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Iman. Di sini rukun iman, an tu'minu billah, engkau beriman kepada Allah. Kaum muslimin wajib beriman kepada Allah. Allah dari sesuatu yang saat ini gaib, enggak bisa kita lihat. Ya, an tu'minu billah, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Allah Subhanahu wa taala di dunia tidak bisa dilihat, berarti gaib. Wujudnya Allah tidak bisa dilihat. Nabi Isa alaihi salatu wassalam pernah menaiki sebuah bukit yang tinggi. Nabi Musa menaiki bukit yang tinggi, lalu Nabi Musa memohon kepada Allah, "Ya Allah, tampakkan dirimu." Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Lan tarani fid dunya." Engkau tidak akan bisa melihat diriku wahai Musa. Yaitu engkau tidak akan bisa melihat diriku di mana? Di dunia. Lan tarani, engkau tidak akan bisa melihat aku di mana? Di dunia, tapi kelak di yaumil akhirah, di yaumil qiyamah, manusia akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis beberapa riwayat dari hadisnya Abu Hurairah, Aisyah dan Ali bin Abi Thalib dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya disebutkan, "Innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna al-qamaru lailatul badr." Sesungguhnya engkau akan bisa melihat Rabbmu, yaitu melihat Allah, ayanan, dengan kedua mata kepala kalian, sebagaimana engkau melihat bulan purnama di malam hari. Jelas dan terang benderang, gamblang Allah itu akan bisa dilihat wujud aslinya. Ya.
Saat ini kita tidak bisa melihat Allah. Ya. Sehingga di dalam hadis tersebut Jibril bertanya, "Mal ihsan?" Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Wahai Muhammad, beritahukanlah kepada diriku apa yang dimaksud dengan al-ihsan. Ihsan, kata Rasulullah, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwasanya Allah itu melihat dirimu. Ya, al-ihsan. An tu'minu billah wa malaikatihi. Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Bahwasanya kita diwajibkan untuk beriman kepada malaikat. Malaikat tidak bisa kita lihat. Ya. Tapi Allah memiliki makhluk yang bernama malaikat, dan malaikat memiliki tugas masing-masing. Beriman kepada malaikat sesuatu yang gaib, tapi kita diberitakan dalam Al-Quran, diberitakan dalam sunnah Rasulullah. Ya. Bagaimana wujudnya malaikat? Dan malaikat itu memiliki bentuk masing-masing. Jibril memiliki sayap, dan ada malaikat yang memikul arsy-Nya Allah, antara telinga bawah sampai pundaknya itu antara langit dan bumi tingginya. Ada malaikat yang tugasnya hanya mereka 70.000 masuk ke arsy Allah, hanya sujud tugasnya, keluar tidak kembali lagi. Setiap hari demikian. Diberitakan demikian dalam Al-Quran, diberitakan dalam sunnah Rasulullah bahwasanya ada malaikat yang tugasnya memiliki tugas masing-masing. Kita beriman. Ya. Kemudian antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Kita beriman kepada kitab-kitab Allah, yakin bahwasanya Allah itu memiliki kitab yang pernah diturunkan. Kita beriman kepada Al-Quran. Kalau seandainya ada seorang muslim dia kufur kepada satu huruf dalam Al-Quran, dia tidak beriman dengan satu huruf dalam Al-Quran, kata para ulama, maka dia kafir. Satu huruf kita ingkari, maka dia kafir. Ya. Nah, mohon maaf, kita nggak bisa menggunakan bahasa selain kafir, karena dalam Al-Quran disebutkan kafir. Ya, mau diganti apa? Nah, satu huruf kita ingkari dalam Al-Quran, kita tidak beriman, maka kufur hukumnya. Diberitakan bahwasanya Allah memiliki kitab-kitab yang lain. Di situ ada Zabur, ada Taurat, ada Injil yang Allah pernah turunkan kepada rasul-rasulnya. Walaupun kita tidak pernah melihat wujudnya, tapi kita diwajibkan untuk beriman kepada kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengingkari Zabur, tidak boleh kita mengingkari Taurat, tidak boleh kita mengingkari Injil. Kita beriman dengan apa yang pernah diturunkan oleh Allah, beriman secara global. Ya, beriman secara global bahwasanya dulu Allah pernah menurunkan kitabnya yang bernama Zabur. Dulu Allah pernah menurunkan kitabnya yang diberi nama Taurat, dan dulu Allah pernah menurunkan kitabnya yang diberi nama Injil. Beriman secara global sebagaimana disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin dan para ulama yang lainnya. Kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah terdahulu, beriman secara global. Kenapa? Karena kitab-kitab tersebut belakangan ya sudah diganti oleh manusia. Tapi kita diwajibkan untuk beriman secara apa? Secara global. Kita beriman kepada Taurat, kita beriman kepada Zabur, kita beriman kepada Injil. Ya. Lebih-lebih beriman kepada Al-Quran. Naam, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Dan hendaklah engkau beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada rasul-rasul terdahulu yang kita tidak pernah berjumpa. Kita nggak pernah berjumpa dengan Nabi Allah Nuh, kita nggak pernah berjumpa dengan Nabi Allah Musa wa Isa. Ya, dari para rasul-rasul tersebut kita nggak pernah berjumpa dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada rasul-rasul Allah. La nufarriqu baina ahadin minhum. Dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir, kita tidak boleh membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan yang lainnya. Ya, jangan pernah membedakan bahwasanya rasul yang Nabi Nuh itu lebih mulia, atau Nabi Musa lebih mulia, Nabi Isa lebih mulia, Nabi Muhammad. La nufarriqu bainahum, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak membeda-bedakan, mereka semua utusan Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada rasul-rasul Allah yang kita tidak pernah melihat wujudnya mereka. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beliau ketika di tahun 11 Hijriah
Di tahun 11 Hijriah setelah mengerjakan Hajjatul Wada, haji perpisahan yang terakhir sebelum beliau wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menziarahi kuburan syuhada Uhud di Baqi. Selesai beliau keluar, kemudian beliau mengalami sakit yang sangat luar biasa di kepalanya. Dia sambil mengikat dengan ikatan yang kuat dengan tali di kepalanya untuk mengurangi rasa sakit. Beliau berderai air mata menangis. Ya, beliau menangis. Kemudian beliau mengatakan dengan para sahabatnya, beliau dikelilingi oleh manusia terbaik setelah Nabi SAW, para sahabat. Ya, dikelilingi para sahabat, Rasulullah menangis. Beliau mengatakan, wadidtu anni an laqaitu ikhwani. Qalu alasna ikhwanukum ya Rasulullah? Qala la bal antum ashabi ikhwani alladhina ya'tuna min ba'di wa lam alladhina ya'tuna min ba'di wa yu'minu bi wa lam yarawni. Kata Rasulullah SAW, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah dengan tegas mengatakan tidak. Bal antum ashabi, tidak, kalian bukan saudaraku, kalian ini cuma sahabat-sahabatku saja. Saudaraku, kata Rasulullah, ikhwani alladzina ya'tuna min ba'di. Saudaraku, mereka yang datang sepeninggalanku, setelah aku wafat mereka datang. Dan mereka beriman kepada diriku, dan mereka tidak pernah berjumpa dengan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Konteks hadis ini Rasulullah mengatakan di hadapan para sahabatnya, sahabat ini manusia terbaik setelah nabinya. Sudah ada jaminan dari Al-Qur'an, sudah ada jaminan dari hadis Rasulullah, dari sabda Rasulullah SAW. Mereka manusia terbaik, mereka generasi terbaik, mereka dijamin surga oleh Allah dan Rasulnya. Tapi Rasul SAW beliau mengatakan, aku rindu kepada saudara-saudaraku, yaitu mereka yang datang sepeninggalanku, dan mereka beriman kepada diriku, dan mereka tidak pernah berjumpa dengan aku. Apa artinya? Kalau mereka para sahabat itu jelas mereka hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana wahyu diturunkan di hadapan mereka. Mereka bisa mendengarkan langsung wahyu yang diturunkan oleh Allah. Sedangkan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita enggak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak pernah tahu wahyu diturunkan kepada beliau. Kita tidak hidup sezaman dengan beliau, tapi kita diwajibkan untuk beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul alaihi salatu wasallam dari beberapa riwayat hadis, beliau mengatakan dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutamassik bi sunnati 'inda fasadi ummati lahu ajrun syahid. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku di saat zaman ini sudah semakin rusak, pahalanya seperti orang yang syahid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang-orang yang mereka ini berpegang teguh, masih menegakkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahalanya ini double. Diberikan pahala ganjaran 2 kali. Kenapa? Karena kita sedang beriman dengan perkara gaib. Kita diwajibkan untuk beriman kepada nabinya, kepada rasulnya. Kita diwajibkan untuk beriman dengan berita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara bentuk konsekuensi, sekali lagi, di antara bentuk konsekuensi seorang muslim dari ikrar syahadat mereka, syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadat itu ada 2, dan ini adalah satu bentuk tidak bisa dipisahkan. Syahadat persaksian kepada Allah dan syahadat persaksian kepada Rasulullah SAW ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasul dan hamba Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah. Ini memiliki konsekuensi apa? Tasdiquhu fima akhbar. Ya, memiliki konsekuensi apa? Yang pertama disebutkan oleh para ulama, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan berita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan berita yang dibawa oleh Rasulullah. Ya,
ta'atuhu fima amar wajtinabu naha anhu wa zajar. Yang kedua, setelah kita membenarkan berita yang dibawa oleh Rasulullah, kemudian kita mentaati beliau, kemudian kita yaitu berhenti dari apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan berita yang dibawa oleh Rasulullah. Ini sebagian umat Islam ada di antara mereka yang gonjang-ganjing, ada yang mereka tidak mau beriman dengan hadis Rasulullah. Alasannya apa? Oh, itu sabda Rasulullah, itu ucapan manusia. Bisa benar juga bisa jadi salah. Ya. Alasannya sebagian orang yang mereka disebut dengan ingkarus sunnah, orang-orang yang mengingkari sunnah Rasulullah, tidak beriman dengan hadis Rasulullah, tapi berimannya cukup dengan Al-Quran saja. Ya, Al-Quran dan sunnah ini tidak bisa dipisahkan. Jadi tasdiquhu fima akhbar, membenarkan berita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini punya berita. Rasulullah punya kabar berita baik yang telah terjadi ataupun kabar berita yang akan kelak terjadi ke depan. Dalam hadis Jibril tadi, Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Akhbirni 'anis sa'ah." Beritahukanlah kepada diriku apa itu hari kiamat. Rasulullah mengatakan, "Mal mas'ulu anhum a'lamu minas sa'il." Bukankah yang bertanya itu lebih tahu, lebih paham daripada yang ditanya? Lalu Jibril bertanya tentang akhbirni an amaratiha. Kalau begitu beritakanlah kepada diriku tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya. Tanda-tanda hari kiamat belum terjadi ataupun yang sudah terjadi. Kemudian Rasulullah menyebutkan antalidal amadu rabbataha. Di antara tanda-tanda hari kiamat itu, kiamat akan terjadi di antara tanda-tandanya yaitu seorang budak wanita yang melahirkan anak tuannya. Ya. Ini sudah terjadi. Kemudian antalidal amadu rabbataha. Kemudian para pengembala kambing atau pengembala ternak di padang pasir yang mereka tidak beralaskan kaki, kata Rasulullah, yatatawwaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba untuk membangun gedung pencakar langit, dan ini sudah terjadi di negara-negara Arab. Ya. Jadi ada kabar-kabar berita yang diberitakan oleh Rasulullah yang sudah terjadi, dan ada kabar berita yang belum terjadi. Yang belum terjadi di antara tanda-tanda hari kiamat, nanti akan munculnya Dajjal, akan turunnya Nabi Isa alaihissalam di Palestina, akan munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Ya, ada tanda-tanda yang lainnya di antara tanda-tanda hari kiamat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan. Ya, diberitakan, dan ini sebagian belum terjadi, tapi kita wajib untuk beriman mengimaninya, karena ini dari perkara al-umurul ghaibiyah, dari perkara gaib yang kita wajib untuk mengimaninya. Ada beberapa perkara-perkara gaib, ada perkara-perkara yang Rasulullah akan menceritakan bahwasanya satakunu min ummati kada, atau sayakunu min ummati kada, bahwasanya akan terjadi di kalangan umatku demikian dan demikian. Di antaranya hadis yang mengatakan bahwasanya kelak akan terjadi di kalangan umatku, manusia ini akan memberikan nama tidak pada tempatnya. Memberikan nama tidak pada tempatnya. Disebutkan di dalam kitab Tadhhirul I'tiqad an Adranil Ilhad karya Imam San'ani rahimahullah taala, dinukil hadis ini, manusia akan memberikan nama tidak pada tempatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia akan memberikan label atau nama ketika mereka meminum khamr. Mereka akan mengatakan nabidh. Ya. Nabidh itu adalah kurma, buah kurma yang direndam dalam semalam. Ketika kita hendak tidur, kita diamkan kurma di gelas. Ada beberapa biji, dan ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini bagian dari tibun nabawi. Merendam beberapa kurma di dalam air biasa, air minum, direndam, didiamkan semalaman, esok harinya kita bangun pagi, kita minum, dan ini sunnah, ada beberapa manfaat di dalamnya. Tapi ketika air nabidh ini dia lewat dari beberapa hari, dari 2-3 hari, dia akan berubah menjadi khamr. Ya. Ketika ditanya orang-orang ini, apa yang Anda minum? Oh, saya sedang minum nabidh, yaitu jus kurma. Ya. Nah, padahal yang mereka minum itu adalah khamr. Mereka memberikan nama label tidak pada tempatnya. Khamr mereka sebut dengan nabidh, dengan jus kurma.
Kemudian mereka akan memberikan nama bunga bank dengan riba. Mereka akan sebutkan riba dengan sebutan apa? Bunga. Tidak pada tempatnya. Mereka akan memberikan nama yaitu para pelacur dengan sebutan wanita komersial dan lain sebagainya. Dan ini apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW sudah terjadi. Dan ini dari al-umurul ghaibiyah. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang pertama, ayat yang ketiga, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib." Ya. "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Demikianlah itu adalah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Kitab yang menjadikan petunjuk bagi orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat berikutnya disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Beriman dengan perkara yang gaib. Ya. Karena kita umat Islam ini hidup tidak di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Islam ini cuma diberikan kabar-kabar saja dalam Al-Quran, kabar berita. Kabar berita dalam Al-Quran, kabar berita dari sunnah Rasulullah SAW. Dan kita diminta untuk beriman. Mengimaninya. Ya. Mengimani kabar berita yang gaib yang kita nggak tahu kecuali hanya Allah yang tahu. Jadi ada beberapa perkara-perkara gaib yang kita diminta untuk kita mengimaninya, dan ini bukan dari perkara pepesan kosong. Ini nggak ada dalilnya, ini cuman bualan saja, ini ngarang, ini nggak relevan di zaman kita, nggak bisa diterapkan. Karena sebagian orang ketika mereka diminta untuk mereka menegakkan sunnah Rasulullah, bahwasanya ketika Anda menegakkan sunnah ini nggak relevan sudah. Nggak, itu zaman dulu, zaman sekarang udah nggak bisa diterapkan. Kita cuma diminta untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, kita akan mendapat pahala, selesai. Tapi sebagian orang mengatakan hadis ini sudah nggak relevan, nggak cocok diterapkan di zaman kita sekarang ini. Ini zaman sudah modern lah, demikian. Ya, sehingga tadi dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-mutamassik bi sunnati 'inda fasadi ummati lahu ajru syahid." Rawahu Tabarani wa Abu Nu'aim fil Hilyah. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika zaman ini semakin rusak, ya, mereka itu memiliki pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Al-imanu bil ghaib disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, wal imanu bil ghaib yashmilu aidan alladhi yuti' Allah wa yukhlisul 'amal lahu sawa'un kana ma'an nasi aw kana munfaridan khalian. Iman dengan perkara gaib itu mencakup, ya, juga mencakup mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikhlaskan amal, beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu ketika kita bersama manusia ataupun kita dalam kesendirian kita. Ya, sawaun kana ma'an nasi aw kana munfaridan khalian. Baik itu kita beramal di hadapan manusia seperti sekarang kita beramal rame-rame. Apa itu? Salat tarawih. Salat tarawih kita beramal bersama-sama. Dan ketika di kesendirian malam kita hanya beramal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Qala Allah Ta'ala innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Di dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-12. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu takut kepada Allah. Ya, takut kepada Allah dari perkara yang gaib, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang yang takut kepada Allah dari perkara yang gaib, mereka memiliki pahala yang cukup besar. Ya.
lahum maghfiratun, mereka akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan mendapatkan ganjaran yang cukup besar, pahala yang cukup besar dari Allah Subhanahu wa taala. Man khasyar rahmanu bil ghaibi wa jaa biqalbin munib, di dalam surat Qaf ayat yang ke-33, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia takut kepada dari perkara yang gaib yang Allah sembunyikan, dan mereka datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Hadza bikhilafil munafiq fa innahu yadhharu at-ta'ah wal iman idza kana ma'an nas. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah dan mereka beriman dari perkara yang gaib yang Allah ceritakan dan Nabi ceritakan, di kesendirian dia takut kepada Allah, dia beriman kepada Allah baik di hadapan manusia ataupun dalam kesendiriannya, berbeda, bertolak belakang dari para orang-orang munafikun. Orang munafik ini ketika di hadapan manusia dia beramal dengan rapi, dengan baik, ya. Dia ketika di hadapan manusia menampakkan keimanan. Amma idza khala fa innahu yakfur bi rabbih. Tapi ketika di kesendiriannya, enggak ada yang orang tahu, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala ta'ala: "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un." Dalam surat Al-Baqarah ayat yang 14. Ya, Allah nyatakan dari sifat orang-orang munafik. Ya, ketika dikatakan kepada mereka bahwasanya kami ini hanya beriman ketika nampak di hadapan manusia, ya, tapi ketika sepi kami ini bersama setan. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika dalam kesendiriannya dia menuju syaitan. Qalu inna ma'akum, kami bersama syaitan. Ya. Akan tetapi ketika kami bergabung dengan manusia, innama nahnu mustahzi'un, ketika kami di hadapan manusia kami hanya mengolok-olok mereka. Ya. Wal imanu bil ghaib yatamayyazu bihi al-insanu al-aqil 'anil insanu al-bahimi alladhi la yu'minu illa bil mahsusi al-musyahid. Jadi yang membedakan orang yang betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada perkara yang gaib, ya, daripada orang-orang munafik yang mereka ini diibaratkan sebagai binatang-binatang ternak yang mereka ini berimannya, menampakkan amalannya ketika di hadapan manusia, ketika dalam kesendiriannya mereka bersama syaitan. Ya, kami hanya menampakkan kepada manusia untuk dalam rangka untuk memperolok atau mengolok-olok mereka. Ya. Naam. Jadi orang-orang munafik mereka ini beriman kepada Allah, beriman kepada yang gaib ketika di hadapan manusia, dan ketika dalam kesendiriannya mereka bersama syaitan. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Inilah perkara al-imanu bil ghaib, beriman dari perkara yang gaib yang kita kaum muslimin kita diwajibkan untuk beriman dari perkara yang gaib, kabar berita yang datang dari Al-Quran dan kabar berita dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk saat ini kita tidak bisa melihat, tidak bisa menyaksikan, dan apa yang telah terjadi kita wajib mengimaninya, dan yang belum terjadi kita juga wajib untuk mengimaninya selama dalilnya itu sahih. Tidak boleh kita mengatakan, oh ini hadis enggak relevan, enggak masuk akal, masa akan turun Dajjal, masa akan muncul Ya'juj wa Ma'juj dan lain sebagainya. Jangan kita menjadi orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam, ala kulli hal, bahwasanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mereka diberikan pahala yang cukup besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan lipat ganda oleh Rasulullah, dijanjikan lipat ganda pahalanya dibandingkan para sahabat. Para sahabat mereka sudah dijamin surga oleh Allah dan Rasulnya. Tapi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tetap memberikan yaitu kabar gembira kepada umatnya, bahwasanya umatnya ini akan mendapatkan pahala yang cukup besar dari Allah. Ya, ketika mereka beriman dari perkara yang gaib, dari apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, dan mereka berpegang teguh amalannya, beriman beramal kepada Allah dan beriman menegakkan sunnah Rasulullah SAW, pahalanya diberikan lipat ganda, terutama di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan ini, di saat ini
Allah Subhanahu wa taala menjanjikan lipat ganda pahala. Kullu amali ibni Adam lahul hasanah bi'ashri amthaliha ila 700 di'fa illa as-siyam fa innahu li taraka ta'amuhu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli wa ana ujziya bihi. Seluruh amalan anak Adam ini untuk mereka. Allah enggak mengurangi pahalanya sedikit pun. Allah berikan sempurna pahalanya. Dan Allah lipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan ini 10 kali lipat. Bahkan Allah lipat gandakan lagi 700 kali lipat pahalanya. Kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka hambaku, mereka meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya, meninggalkan syahwatnya untukku, dan aku langsung yang akan memberikan pahala untuk mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam, maka beruntunglah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita alhamdulillah sampai hari ini diberikan kesehatan, kenikmatan, karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan puasa kita sampai akhir bulan Ramadan dan sempurna amalan puasa kita di bulan Ramadan tanpa ada cacat di dalamnya. Karena dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang dia mengerjakan puasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. 1 tahun dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwasanya di antara apa yang disebutkan dari A'immatus Salaf, Ibnul Jauzi rahimahullah taala menyatakan kalau seandainya dikatakan kepada para penghuni kubur satu permintaan saja yang diutarakan kepada mereka, wahai para penghuni kubur, kira-kira apa keinginan Anda, ya? Ketika Anda dikeluarkan oleh Allah dari kuburan, apa yang Anda minta? Niscaya mereka para penghuni kuburan, mereka ini berharap untuk bisa dikembalikan oleh Allah 1 hari saja oleh Allah ke dunia. Pada saat kapan? Di bulan Ramadan. 1 hari di bulan Ramadan mereka ingin dipulangkan oleh Allah ke dunia. Ya. Mereka kalau ditanyakan, wahai para penghuni kubur, apa keinginan, ya, Anda semua dalam kuburan ini, apa cita-citanya, keinginannya apa? Cuman satu permintaannya, kembalikan kami ke dunia di saat bulan Ramadan 1 hari saja. 1 hari. Ya, mereka nggak minta 30 hari. Mereka cuma minta 1 hari untuk dikembalikan ke dunia. Ya. Nah, maka jangan sia-siakan bulan Ramadan ini, perbanyak amalan, apapun amalan yang kebaikan yang kita bisa lakukan. Puasa wajib, nggak bisa ditinggalkan. Masih ada amalan yang lain, membaca Al-Quran, berzikir, berbuat baik, bertutur kata baik, membantu orang, ya, menaikkan orang dalam tunggangannya atau dalam kendaraannya. Kemudian memberikan sedekah, karena kata Rasulullah, afdalus sadaqah sadaqatu fir Ramadan. Sebaik-baik sedekah yaitu sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Ya, badirul bil a'mal. Berlomba-lombalah kalian dalam beramal, cepat, segera. Berlomba-lomba. Ini bulan baik, keberkahan ada di dalamnya, janji Allah melipat gandakan pahalanya. Maka jangan sia-siakan, karena kita nggak tahu apakah kita sampai selesai sampai akhir Ramadan, kita nggak ada yang tahu. Tapi ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, semoga dari kajian singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada diri saya pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan kita keluar dari bulan Ramadan menjadi hamba yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bis-shawab. Naktafi ila hadzal qadar wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.